Jadi begitu saya pipis, saya ngeliat ada ular itu, saya nanti dulu pengen pipis dulu gitu dalam hati. Begitu saya jongkok, saya baru ngeh, kok saya jongkok aja gitu. Kan awalnya keganjel ya Mang Ei. Saya kaget. Hah? Jadi perut saya tuh jadi bergelambir Mang Ei. Jadi ini tuh kempes. Kosong. Ujuk-ujuk nggak ada, ular itu juga nggak ada. Tadi saya lihat ada. Kebetulan malam itu pas hilang itu saya sendiri. Itu Mang Ei luar biasa. Saya sampai ngejerit-jerit, apa cepat datang gitu. Saya nangis Mang Ei. Kaget juga kan, ini perut saya kok ujuk-ujuk hilang gitu kan. Gituan ya punten ya Mang Ei. Kok sama, saya nggak tahu gitu itu laki-laki siapa gitu dalam mimpi itu. Maaf, rasanya seperti dengan manusia biasa. Seperti dengan manusia. Sampai klimaks juga. Ya, betul Mang Ei. Jadi sampai saya tuh kayak puas banget. Jadi masa itu memang kondisi ekonomi sedang parah-parahnya ya? Parah-parahnya Mang Ei. Saya udah jelas saya berhenti kerja. Suami saya 1 bulan paling kerja 5 hari Mang Ei. Yang dibayarnya tuh harian. Ya untuk makan pun sebetulnya nggak cukup gitu. Menempati sebuah rumah mewah yang lama kosong, ternyata tak seindah yang keluarga ini bayangkan. Setiap hari, selalu diganggu makhluk goib penunggu rumah yang meminta tumbal nyawa. Hari-hari mencekam harus dilalui oleh keluarga Teh Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Mang Ei dan tim ada di kota Bandung ya. Dan tempat syuting kita kali ini berada di lereng gunung di Bandung Utara. Rahasia tempatnya, pokoknya dingin lah. Ada Teh Rani di depan kita. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik Mang Ei. Teh Rani mau berkisah di Malam Mencekam menghubungi siapa Teh? Awalnya saya ke DM ke IG. Ke IG ya. Ketemu siapa di situ? Di situ sama admin sih. Sama admin ya. Lalu diarahkan WhatsApp, ketemu Hendrik ya. Mas Hendrik. Mas Hendrik. Oke. Terus Teteh punya kisah gitu ya? Ya Mang Ei. Sudah saya baca itu katanya menempati rumah yang cukup angker. Wah serem juga. Gimana perasaannya Teh? Menempati rumah yang kita nggak tahu. Nggak taunya isinya hantu semua gitu ya. Gimana perasaan dengan keluarga? Iya, awalnya sih biasa saja yang Mang Ei karena memang kita kan butuh tempat tinggal tuh waktu itu keadaannya. Tapi lama-lama kok jadi menyeramkan gitu ya. Setelah berapa lama menempati itu? Setelah hampir setengah tahun. Baru kerasa Baru ya? kerasa setengah tahun. Dan Sobat Malam Mencekam, Teh Rani terpaksa harus menggunakan masker ya untuk kepentingan privasi. Karena yang dikisahkan ini rumahnya juga masih ada gitu ya. Dan keluarganya juga masih ada. Jadi lebih baik ditutup wajahnya. Oke, Sobat jangan kemana-mana, nanti kita cari tahu kisah selengkapnya. Teteh apa aktivitas Teh? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, di rumah saja? Di rumah saja Mang Ei. Jadi suami saja yang aktif ya? Ya. Baik Sobat Malam Mencekam, kita segera dengarkan kisah dari Teh Rani. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Teh Rani. Ini Mang Ei, awalnya itu karena himpitan ekonomi waktu itu. Jadi kita tuh memang belum ada dana ya untuk mengontrak rumah. Kebetulan ada teman yang menawari untuk menempati rumah saudaranya. Gratis, nggak usah bayar. Gratis ya? Iya gratis. Jadi yang penting kita urus aja rumah itu kayak rumah sendiri. Sayang daripada kosong gitu awalnya. Ini teman dari mana Teh? Teman kerja zaman dulu gitu. Jadi baik orangnya ya? Baik, memang baik, memang baik. Memang saya juga sih sama keluarga ngerasa kebantu gitu ya awalnya gitu. Sebetulnya saya sendiri tidak tahu posisi rumahnya di mana, yang mana gitu ya, nggak tahu gitu awalnya. Jadi memang langsung diarahkan untuk ngambil kunci rumahnya.
kebetulan ada di suatu daerah ya. Nah saya sama suami langsung aja ke sana, dikasih nomor untuk ngambil kunci kan. Udah ketemu, kasih kunci, saya langsung menuju lokasi gitu. Nah pada saat di perjalanan itu kan nggak tahu tuh rumah yang mana, yang ini video call kita, yang ini, oh yang itu katanya. Begitu saya lihat, subhanallah gitu ya, ini rumah memang rumahnya bagus, besar gitu, cuman itu sampai rumput-rumput tuh sampai tumbuh tinggi seatap gitu Bang. Wow gitu ya, saya bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Mungkin karena udah lama kosong kan. Nah saat itu saya memang sama suami langsung masuk gitu. Ya assalamualaikum gitu ya. Begitu masuk, wah kaget tuh. Ternyata di dalam rumahnya itu masih banyak barang-barang komplit gitu ya. Saya sama suami hanya sampai di depan aja, sampai ruang depan. Ya udah, yang penting udah tahu rumahnya posisinya gitu ya. Kondisinya seperti apa teh rumah itu? Kamarnya ada berapa? Kamarnya itu ada 3, Mang Ei. Ada 3, ada ruang tamu, ruang tengah, dapur, lalu ada garasi, ada musolanya juga di dalam. Terus ada halaman belakang, ada rumah di belakang juga, jadi kayak pavilion gitu. Kalau cat-catnya masih bagus? Cat-catnya masih bagus, cuman rumahnya itu kebanyakan ya, tak semua temboknya itu berjamur. Tapi padahal posisi matahari terbit kena, matahari terbenam kena. Lembab gitu ya? Lembab, jadi temboknya itu lembab aja gitu, baunya nggak enak gitu. Seperti itu. Kalau yang lainnya sih masih bagus, barang-barang apalagi gitu, itu masih bagus, pasti bagus semua. Cuman itu debu, banyak debu. Yang awal saya ngeri ke situ tuh ulat-ulat bulu itu banyak sekali di dalam rumah. Oh saya pikir mungkin karena banyak tanaman pohon, jadi ulat-ulatnya pada masuk gitu. Jadi kita nggak nunggu lama, malam itu juga kita langsung pindah Mang Ei. Karena memang barang juga kita nggak banyak ya, bubututan lah Mang Ei ya. Kita langsung pindah malamnya, diantar sama teman. Jadi teman itu juga memang dia agak bisa gitu ya, jadi sambil ngelihat gitu ada apa. Yang menurut teman sih nggak ada apa-apa. Ya kita pindah langsung, ditemani sama teman itu. Jadi kita nginep dulu tuh 5 orang. Hari pertama itu kita langsung beres-beres yang kita bisa aja ya. Intinya sih debu dulu, yang penting debu sama ngeluarin ulat-ulat bulu itu tuh, karena aduh ngeri banget. Nah malam besoknya itu kita baru terdengar nih ada aktivitas yang kayak ada suara nyapu gitu ya, suara apa gitu. Kayak penampakan gitu ya. Itu penampakannya kayak bayangan sekelebat, awalnya seperti itu. Di situ Teteh kamarnya ada berapa? Ada 3. Jadi anak-anak tidur di mana? Bareng. Jadi mereka belum berani Yang tidur. dipakai satu kamar? Satu kamar aja. Nah bulan ketiga itu saya tuh mimpi Mang Ei. Saya mimpi ada yang tinggi besar, tinggi banget, perempuan, tapi dia ngebelakangin. Itu mimpi saya. Saya nggak cerita sama suami. Ternyata suami pun dia mimpi yang sama di malam itu. Sama perempuan tinggi besar, tapi dia ngedepanin, tapi nggak kelihatan sih mukanya. Cuman suami saya lihat ini keluar, kayak gitunya keluar. Dia naik beca. Masa di rumah itu ada beca gitu ya. Besoknya kita baru nyerita. Oh kok sama ya mimpinya gitu, awalnya gitu. Nah udah di situ mulai agak takut sih. Kita biasa aja gitu ya. Anak-anak juga belum berani ke kamar belakang. Kita bareng-bareng tidurnya semua. Nah baru nih bulan ketiga setelah kita mimpi itu ya. Setelah kita mimpi itu saya mulai sakit. Awalnya sih mungkin sakit medis gitu ya. Tapi kok sakit medisnya itu saya tuh terus-terusan sakit Mang Ei. Jadi penyakitnya itu awalnya saya nggak bisa, ujuk-ujuk nggak bisa jalan nih. Lemes kaki itu gitu. Terus ini saya bintik-bintik ke badan, di lipetan-lipetan. Pokoknya kayak bisul-bisul gitu ya Mang Ei ya. Kayak bintik-bintik gitu. Saya ke dokter. Saya dinyatakan di situ sakit lupus katanya, autoimun. Waduh gitu ya. Yang kayak berat banget gitu ya.
Saya terus-terusan berobat. Anak saya tinggal.